Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sikinanti dari kelas 12 Keperawatan SMK Bakti Kencana Kendal. Di sini saya akan membuat video tentang materi ujian nasional kejuruan, yaitu pengelompokan obat. Obat adalah sejenis bahan atau zat yang sumbernya berasal dari aneka tumbuhan, hewan, mineral, serta bahan kimia yang mampu dipakai dalam mengurangi, memperlambat, dan menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Pengertian obat secara khusus. A. Obat generik, yaitu jenis obat yang nama resmi yang telah ditetapkan oleh Farmakop Indonesia untuk zat atau khasiat yang dikandungnya. B. Obat jadi, yaitu jenis obat yang berupa sediaan murni atau campuran dalam bentuk tertentu secara teknis sesuai dengan FI atau Farmakop Indonesia yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, obat baru, yaitu jenis obat yang berisi zat yang belum dikenal oleh dunia medis sehingga belum diketahui khasiatnya, serta sangat memerlukan upaya penelitian lebih lanjut bagi kelangsungan dan perkembangan dunia media dan pengobatan. D. Obat esensial, yaitu jenis obat yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan masyarakat serta sudah tercantum dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. E. Obat paten, yaitu jenis obat jadi yang memiliki merek dagang serta telah terdaftar atas nama produsen yang dikuasakan dan dijual dalam kemasan asli dari pabrik yang memproduksi. F. Obat asli, yaitu jenis obat yang sumbernya dari bahan-bahan alamiah. Indonesia terlola secara sederhana serta dipakai dalam pengobatan tradisional. Yang terakhir, obat tradisional, yaitu jenis obat yang didapat dari alam, diolah secara sederhana menurut pengalaman serta dipakai dalam pengobatan tradisional. Kemudian ada peran obat. Yang pertama yaitu untuk mencegah penyakit, yang kedua menyembuhkan berbagai jenis penyakit, ketiga untuk memulihkan kesehatan klien atau pasien, kemudian mengubah fungsi normal tubuh untuk tujuan tertentu, selanjutnya sebagai bagian dari peningkatan kesehatan, dan yang terakhir mengurangi rasa sakit klien atau pasien. Selanjutnya ada pengelompokan obat. Yang pertama, pengelompokan obat berdasarkan jenisnya, yaitu yang pertama obat bebas. Obat bebas yaitu jenis obat yang dapat dijual bebas pada khalayak umum tanpa resep dokter dan sudah terdaftar di Depkes RI. Obat bebas contohnya seperti minyak kayu putih, tablet paracetamol, tablet vitamin C, B kompleks, E, dan lain sebagainya. Obat bebas ini berlogokan lingkaran hitam dengan warna hijau di tengahnya. Kemudian ada obat bebas terbatas, yaitu jenis obat keras yang dapat diserahkan kepada pemakainya tanpa adanya sebuah resep dari dokter. Contohnya seperti CTM, obat bebas terbatas berlogo lingkaran hitam dengan warna biru di tengahnya. Kemudian ada obat keras. Obat keras yaitu obat yang berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yaitu berbagai jenis obat ditetapkan sebagai berikut. A. Jenis obat pada bungkus luarnya oleh pembuat disebutkan bahwa obat itu hanya boleh diserahkan lewat resep dokter. Yang B. Semua jenis obat yang dibungkus sedemikian rupa nyata-nyata dipakai secara parenteral. Yang C. Semua jenis obat baru apabila Departemen Kesehatan telah menyatakan tidak membahayakan kesehatan manusia. Obat keras berlogokan lingkaran hitam, kemudian tengahnya ada huruf K yang berwarna merah. Kemudian obat wajib apotek, yaitu jenis obat keras yang dapat diperoleh dan diserahkan oleh para apoteker di apotek tanpa adanya sebuah resep dari dokter. Selanjutnya ada obat golongan narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, obat golongan narkotika adalah zat atau obat yang sumbernya dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang bisa membuat seseorang mengalami penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan mampu menciptakan ketergantungan. Obat golongan narkotika ini dibedakan ke dalam golongan 1, 2, dan 3 yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, obat narkotika golongan 1, yaitu hanya bisa dipakai untuk kepentingan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu kesehatan, serta dilarang dipakai untuk kepentingan lainnya. Seperti contohnya obat narkotika golongan 1 yaitu jenis tanaman seperti Papaver somniferum, Erythroxylan coca, Cannabis sp. Sementara zat atau jenis atau senyawa yaitu heroin. Obat narkotika golongan 2 yaitu
Obat narkotika golongan 2 dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Pendistribusiannya diatur oleh pemerintah. Contoh obat narkotika golongan 2 yaitu morfin dan petidin. Obat narkotika golongan 3. Obat narkotika golongan 3 dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Pendistribusiannya juga diatur oleh pemerintah, contohnya kodein. Obat psikotropika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, obat psikotropika merupakan jenis zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Kemudian ada pengelompokan obat berdasarkan mekanisme kerja, yaitu obat yang bekerja pada penyebab penyakit, misalnya penyakit antibakteri atau mikroba, contohnya antibiotik. Kedua, obat yang bekerja untuk mencegah kondisi patologis dari penyakit, contohnya vaksin dan serum. Ketiga, obat yang menghilangkan simptomatik atau gejala dan meredakan nyeri, contohnya analgesik. Yang keempat, obat yang bekerja menambah atau mengganti fungsi-fungsi zat yang kurang, contohnya vitamin dan hormon. Kemudian ada pengelompokan obat berdasarkan lokasi atau tempat pemakaiannya. Yang pertama, obat dalam berupa jenis obat-obatan yang dikonsumsi per oral, contohnya tablet antibiotik dan paracetamol tablet. Kedua, obat luar berupa jenis obat-obatan yang dipakai secara topikal atau tubuh bagian luar, contohnya sulfur. Selanjutnya ada pengelompokan obat berdasarkan cara pemakaian. Yang pertama, ada obat oral, jenis obat yang dikonsumsi lewat mulut atau saluran cerna. Dua, parenteral, yaitu jenis obat yang dipakai melalui rektum. Ketiga, sublingual, yaitu jenis obat yang pemakaiannya dengan cara meletakkannya di bawah lidah. Kemudian ada obat parenteral, yaitu jenis obat yang cara pemakaiannya dengan disuntikkan ke dalam kulit melalui aliran darah. Kelima, obat yang pemakaiannya langsung ke organ, contoh intrakardial. Keenam, obat yang pemakaiannya melalui selaput perut, contoh intraperitoneal. Kemudian ada pengelompokan obat berdasarkan efek yang ditimbulkan. Yang pertama ada sistemik, yaitu jenis obat yang masuk ke dalam peredaran darah. Kedua, lokal, yaitu jenis obat yang hanya berefek atau menyebar mempengaruhi bagian tertentu tempat obat tersebut berada, seperti pada hidung, mata, kulit, dan lain sebagainya. Kemudian ada pengelompokan obat berdasarkan daya kerja atau terapi. Yang pertama, farmakodinamik berupa jenis obat-obatan yang bekerja mempengaruhi fisiologis tubuh, contohnya hormon dan vitamin. Kedua, kemoterapi berupa jenis obat-obatan yang bekerja secara kimia untuk membasmi parasit atau bibit penyakit dan mempunyai daya kerja kombinasi. Selanjutnya ada pengelompokan obat berdasarkan asal obat dan cara pembuatannya. Yang pertama, alamiah seperti dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Kedua, sintetik, yaitu jenis obat yang cara pembuatan obat menemukan reaksi-reaksi kimia. Selanjutnya ada pengelompokan obat berdasarkan golongan kerja obat. Yang pertama ada antibiotik. Jenis-jenis antibiotik seperti penisilin, cefalosporin, aminoglikosida, mikrolit, sulfonamida, fluoroquinolones, tetrasiklin, polipeptida. Kedua ada antiinflamasi seperti obat antiinflamasi non-steroid dan obat antiinflamasi steroid. Ketiga ada obat antihipertensi, obat antikonvulsan. 5 ada antikoagulasi seperti heparin, antikoagulasi oral, dan antikoagulasi yang bekerja untuk mengikat ion kalsium. Selanjutnya ada antihistamin, psikotropika, dan anti jamur atau fungi. Selanjutnya ada pengelompokan obat tradisional. Yang pertama ada jamu, obat herbal terstandar, fitofarmaka. Kemudian ada macam-macam sediaan obat. Yang pertama ada tablet, krim, aerosol, kapsul, emulsi. Sediaan obat mata terbagi menjadi 2, yaitu salep mata dan larutan obat mata. Kemudian ada pasta, plester, serbuk, solution atau larutan yang dibagi menjadi 6, yaitu larutan oral, larutan topikal, larutan altik, larutan optalmik, larutan spirit, dan tinktur. Kemudian ada obat suppositoria, ekstrak, gel atau jelly, imunoserum, implan atau pelet, infusa, inhalasi, injeksi, irigasi, dan tablet hisap. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.